Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya. Terima kasih teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas atau meneruskan pembahasan terkait dengan perkembangan atau update terbaru dari Pi Network ini. Nah, banyak pertanyaan di kolom komentar saya mengatakan kenapa sih Bang terlalu lama tentang KYC. Nah, kalau teman-teman melihat video saya beberapa waktu yang lalu yang saya upload, di situ saya sudah menjelaskan kenapa KYC itu lama teman-teman. Karena memang awalnya core team itu menilai KYC kita itu dengan manual. Di tahun ini, concern dari core team itu sendiri adalah bagaimana mempercepat KYC dan juga tentang project dari Pi Network ini. Dan apa yang saya katakan itu sebenarnya sudah terrealisasi. Kita lihat di Pi Browse, di menu project-project itu sudah lebih banyak project yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat ini kita melihat informasi terbaru di aplikasi Pi Network. Di situ ada video terbaru dari core team yang sudah saya upload. Di situ dikatakan tentang proses KYC. Jadi akan dibuat autopilot agar lebih mempercepat. Memang harusnya seperti itu. Kenapa? Karena di Binance juga bisa membuat autopilot. Kenapa web 3 yang katanya web cerdas ini tidak bisa menggunakan autopilot? Dan inilah yang menjadi concern dari core team untuk membuat autopilot agar KYC itu secara otomatis bisa dilaksanakan ketika data-data kita itu benar. Dan di luaran sana masih banyak teman-teman yang mengupload, saya lihat ya video-video di YouTube dengan akun-akun palsu dari core team itu sendiri, terutama Nicholas. Ada banyak akun palsu dari Nicholas yang harusnya kita bisa lihat bahwa akun aslinya itu hanya ada di Twitter. Dan masih banyak orang juga yang percaya terkait dengan akun-akun palsu yang beredar di Facebook dan mereka membuat video seakan-akan itu adalah Nicholas. Nah, harusnya kita mengacu kepada aplikasi Pi Network yang terutama adalah buku putih. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa ketika fase open mainnet maka akan listing di bursa. Ini keterkaitan dengan di aplikasi Pi Browse juga. Kalau teman-teman lihat ada sekitar 14 atau 15 exchanger yang nanti siap untuk melisting. Yang pertama itu adalah Binance sendiri. Dan ini wajar karena ini adalah aset kripto. Saya selalu mendukung Pi Network tetapi sebagai aset kripto, bukan sebagai uang digital sebagai pembayaran. Itu tidak bisa teman-teman. Apapun ceritanya itu tidak bisa berlaku di Indonesia karena sampai saat ini undang-undang, selalu saya katakan undang-undang. Kenapa? Karena kita warga negara Indonesia harus tunduk kepada undang-undang. Apapun mungkin di luaran sana ada pelaksanaan undang-undang yang tidak sesuai, itu bukan dari negara tapi oknum. Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman melihat video yang saya upload kemarin, itu adalah update terbaru dari core team. Ada hal yang membuat saya berpikir kenapa sampai core team mengatakan bahwa harus mencari pionir sebanyak-banyaknya di kalimat-kalimat terakhir video tersebut. Mungkin banyak teman-teman yang tidak terlalu paham untuk bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya, tetapi kita bisa sebenarnya mentranslatekan. Nah, bagi teman-teman mungkin yang menonton video saya yang saya upload kemarin terkait dengan proses KYC yang telah diterangkan oleh core team sendiri, teman-teman sebenarnya bisa klik subtitle yang ada di kanan atas. Kalau teman-teman menggunakan handphone menonton YouTube, bisa klik di kanan atas dan teman-teman tahan lama itu, lalu teman-teman terjemahkan otomatis. Itu akan menjadi terjemahan bahasa Indonesia subtitlenya di bawah secara otomatis. Dan di kalimat terakhir di situ dikatakan bahwa intinya begini, dengan perkembangan Pi Network saat ini yang sudah banyak perintis, maka core team juga itu memohon bahwa carilah lebih banyak perintis lagi. Karena memang kalau kita melihat dari informasi-informasi sebelumnya, ada perubahan-perubahan bonus yang didapatkan ketika kamu mendapatkan perintis baru. Nah, artinya memang di sini MLM-nya berlaku juga karena dalam sistem jaringan. Tapi yang mau saya katakan, kenapa sampai core team ini mengatakan seorang pionir harus mencari pionir lainnya juga? Course corrections, if necessary, to clear the transfer. When the pending period expires, the pioneer will then be able to use the Pi within the current closed Pi mainnet. In conclusion, Pi Network has grown immensely in size and passion since its inception. Now that mainnet migration to the enclosed network has begun, we're so excited for the Pi community to grow into a fully functional and thriving ecosystem on the mainnet blockchain. Therefore, we're excited for more and more Pioneer.
Memang teman-teman kalau mau berpikir secara logika, yang saat ini diperbincangkan oleh banyak teman-teman adalah open-minded. Kenapa core team tidak open-minded? Nah, inilah yang menjadi bumerang bagi core team sendiri. Dan kalau menjadi analisa saya saat ini adalah begini. Saya baru mendapatkan satu project yang memang muncul iklan. Tidak ada masalah sebenarnya teman-teman. Karena apa? Karena itulah keuntungan dari Nicola sendiri. Membangun satu project ini pasti membutuhkan uang. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang tanpa ada iklan di project tersebut? Itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang penting, Pi Network ini atau aset kripto ini bisa berharga di kemudian hari. Itu yang saya katakan bahwa project-nya ini project yang luar biasa. Jikapun nanti listing di exchanger, saya mengambil pendekatan Binance teman-teman ya. Kalau teman-teman membuka akun wallet Binance, di situ banyak project dari Binance ini. Ada peer-to-peer, ada future, ada earn untuk BNB juga, dan project-project lainnya. Nah, kalau harga BNB saja bisa mencapai 4,7 juta sekarang, hampir mendekati 5 juta per satu BNB, tidak menutup kemungkinan harga yang sama, ini saya memakai pendekatan dari BNB, harga yang sama nanti ketika listing bisa juga, asalkan teman-teman ya, asalkan project dari Pi Network ini memang semua berjalan lancar, bisa mencapai harga seperti BNB, bisa juga lebih. Jadi saya memprediksi harga dari Pi Network ini bisa sampai 5-6 juta teman-teman per satu koin Pi, asalkan dengan catatan ya, tanda kutipnya, project semua itu berjalan. Nah, project itu bagaimana bisa berjalan tergantung dari Pioneer. Kalau saya teman-teman tidak terlalu memikirkan project dari Pi Network. Karena apa? Karena ketika nanti listing di exchanger, intinya fundamental dari Pi Network ini baik menurut saya pasti hold. Itulah biasanya saya main juga di Indodax seperti itu. Ketika saya melihat bahwa fundamental koin ini bagus, saya akan hold. Ya, terbukti sekarang VDX saya hold hanya dengan modal 100.000, 150.000, akhirnya sudah menjadi 600.000. Dari harga Rp8 sekarang sudah menjadi Rp15. Dan saya berharap VDX juga ini bisa mencapai ke 3 US dollar seperti tahun 2021. Dan kalau itu terjadi, maka saya bisa mencairkan 700 juta teman-teman. Dan ini harapan saya. Jadi di dalam video terakhir dari Pi Network, di situ dikatakan kita diwajibkan mencari perintis lebih banyak lagi. Karena itu yang saya katakan tadi bahwa Nicholas juga butuh uang untuk membangun proyek ini. Pada intinya walaupun mereka membutuhkan uang dari iklan yang muncul, yang penting proyek ini bisa berjalan dan bisa listing. Itulah yang menjadi harapan bagi semua pionir. Orang banyak mengatakan bahwa saya katanya tidak suka terkait dengan Pi Network. Saya bukan tidak suka Pi Network. Yang saya selalu bantai itu adalah harga GCV dan juga menjadi alat pembayaran. Itu mustahil terjadi kalau kita sendiri pionir tidak berani untuk audiensi dengan pemerintah. Yang kedua, harga GCV. Tidak ada harga itu sesuai komunitas. Kalau di fase 3 mainnet di buku putih, Nicola sudah katakan akan listing di exchanger, ya pasti harganya akan fluktuatif dong. Tidak ada harga yang paten. Harga 314, 159, tidak ada harga seperti itu. Nah, inilah yang harus teman-teman perhatikan agar nanti tidak kecewa di kemudian hari. Karena banyak informasi yang beredar di luar sana bahwa harga itu sesuai GCV. Itu tidak mungkin terjadi teman-teman. Kecuali di white papernya core team itu dirubah. Tidak masuk bursa, tidak masuk exchanger. Itu mungkin karena mereka menentukan harga sesuai komunitas. Tapi ini di dalam buku putih tidak ada dikatakan bahwa yang menentukan harga itu adalah komunitas. Teman-teman baca sendiri kalau teman-teman tidak percaya. Nah, seharusnya menjadi pedoman kita itu adalah buku putih, bukan informasi-informasi yang beredar di Facebook, yang saya juga bisa membuat akun itu untuk menyebarkan berita hoax. Dan ini ditelan mentah-mentah oleh teman-teman pionir. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman bisa lebih berpikir logis lagi sebenarnya arah Pi Network ini akan kemana, agar kita tidak terjebak lagi pada informasi-informasi di luar sana yang hoax. Teman-teman bisa menggunakan buku putih, bisa membaca, bisa mentranslate sendiri, berpikir atau mengartikan sendiri, oh ini maksud dari buku putih tersebut. Memang kekalahan kita banyak mungkin teman-teman di Indonesia yang tidak tahu tentang bahasa Inggris, tapi itu tidak menjadi halangan bagi saya. Kita sudah diberikan akses untuk bisa Google terjemahan, dan teman-teman bisa melakukan itu sendiri. Dan kalaupun nanti teman-teman melihat itu di YouTube seperti saya katakan tadi, teman-teman itu bisa menggunakan yang namanya subtitle. Teman-teman klik tahan lama di kanan atas itu ada subtitle, lalu terjemahkan otomatis. Itu akan menjadi terjemahan dalam bahasa Indonesia ketika bahasannya itu adalah dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, sekian dari saya. Thank you.